Hai semuanya, sofam-sofamku ya. Jumpa lagi dan balik lagi dengan PK Agustina, Sekoseng. Hai semuanya ya. Oke, kita akan membahas zodiak lagi ya. Sekarang gilirannya untuk membahas zodiaknya si Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ya, 2025 ya. April Mop ya. Oke, dan ini masih di bulan Maret ya. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk kamu yang menjalankannya ya. Gimana puasa kamu, apakah lancar atau enggak ya puasanya ya. Oke, yuk kita lihat untuk kamu ya, untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini seperti apa ya. Udah dulu sebentar ya. Oke, aku shuffle dulu kartunya ya, mungkin agak lama. Kalau kamu mungkin nggak sabar, silahkan kamu skip aja, nggak apa-apa ya, karena aku butuh mencari energi yang tepat untuk kamu ya. Oke, agak sedikit sulit ini. Oke, Nine of Swords. Ya. 9, oh my god, 9 of Swords, 9 of Cups, 7 of Swords ya. Oke. Queen of Swords. Oke. Knight of Wands. Two of Wands ya, Two of Wands. The Devil. Queen of Cups. Intuisi ya. The Hangman ya. Eight of Pentacles ya. Bottom of the decknya di sini ada Two of Swords. Aduh. Oke, untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus ya di bulan April ini. Sorry, lagi hujan ya. Oke, di sini kamu berdealing dengan zodiak. Di sini ada energinya dari Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. 12 zodiak semuanya masuk ya, tapi yang paling terkuat di sini kamu terkoneksi, ada energinya dari zodiak kamu sendiri, si Gemini, Cancer, Capricorn ya, kuat banget ini. Terus lagi ya, ada Leo juga, Sagittarius juga ada ya. Oke, untuk kamu ya Gemini di 2025 bulan April ini, mungkin di sini kamu sempat menghadapi suatu permasalahan yang lumayan rumit tentang keuangan kamu, finansial kamu maupun karir kamu ya. Di sini kamu lagi dihadapkan satu kebingungan, jalan mana yang harus kamu lakukan ya. Di sini mungkin kamu juga banyak menerima tekanan sana sini ya. Banyak orang yang selalu mungkin menghina kamu lah, membuli kamu lah, atau ngomong kasar ke kamu ya. Ini bisa tekanan dari berbagai pihak ya. Ini membuat kamu tuh kayak bingung, aku harus mengambil keputusan harus kemana. Ini membuat kamu tuh jadi meragukan keputusan kamu sendiri, intuisi kamu sendiri untuk maju dan berkembang. Jadi kayak kamu tuh stagnan di tempat ya. Awalnya kamu lagi merencanakan suatu pekerjaan, merencanakan suatu bisnis baru, karena banyak tekanan sana sini.
akhirnya kamu nggak eksekusi dulu, kamu merenung dulu, kamu bertahan dulu di satu tempat dulu, kamu belum bisa mengambil suatu tindakan ya. Bahkan di sini kayak ketika kamu sudah menjalankan suatu usaha ini, menjalankan suatu tindakan ini, banyak pertentangan, banyak hambatan yang datang ke kamu, akhirnya kamu memilih untuk ada yang sebagian pergi meninggalkan usaha ini, kamu tidak melanjutkan ya, kayak kabur gitu loh, karena ya mau gimana lagi, dipertahankan pun mau dijalankan pun juga percuma ya gitu. Apapun itu ya, ini terserah, ini yang sesuai saja sama situasi dan kondisi kamu ya, bisa dalam hal pekerjaan, bisnis, keluarga, pertemanan, atau apapun itu, banyak banget ya. Oke. Untuk cinta, sepertinya kamu sedang tidak ada komunikasi sama seseorang ini ya. Kamu berdealing sama seseorang yang tidak ada komunikasi sama sekali ya. Mungkin saat ini kamu sudah sendiri, nggak ada siapa-siapa, kamu jomblo ya. Mungkin kamu ada yang single mom, single dad ya. Mungkin kamu lagi menikmati kesendirian kamu memfokuskan diri kamu untuk memperdalam agama, memperdalam spiritual, dan lain sebagainya. Kamu sudah nggak mau lagi terikat sama hubungan asmara mungkin ya, tapi sepertinya seseorang yang di masa lalunya kamu tuh yang mengena di hati ini sepertinya seringkali muncul di mimpi kamu ya. Kadang kamu terbangun malam, di malam hari, kadang kebangun tiba-tiba, kayak tiba-tiba ngimpi si dia dan lain sebagainya. Ini membuat kamu sering bertanya-tanya, kenapa orang yang sudah lama nggak ada komunikasi sama kamu tiba-tiba kenapa bisa hadir di dalam mimpinya kamu ya. Ada rasa kebimbangan, ketakutan yang sedang menyelimuti kamu ya, tentang permasalahan kamu sama si dia ya. Ada rasa apakah ini sudah selesai, apakah masih berlanjut, dan kenapa dia aku selalu memimpikan dia. Dan kamu memimpikan dia ini bukan hanya 1-2 kali, tapi tiap malam, dan ini membuat kamu tuh jadi terganggu. Kamu harus gimana mengambil sikap dan tindakan terhadap seseorang ini ya. Mungkin perpisahan kalian tuh juga nggak baik ya, mungkin dia memutuskan secara sepihak, atau mungkin di sini sebagian ada yang mengghosting kamu, bisa jadi gitu ya. Tapi perasaan kamu sama si dia sih, aku rasa masih ada ikatan secara emosional, masih ada ikatan secara hati sih ya. Aku rasa kemungkinan besar loh ya, kalau ini bisa terjadi bisa enggak ya, tapi kok aku lihat prediksinya ini ada kemungkinannya kamu akan ketemu sama si dia ini di suatu tempat itu tidak terduga. Mungkin dalam hal tempat pekerjaan, mungkin kamu lagi bekerja di suatu tempat ya, kamu lagi meeting sama teman-teman kamu, meeting sama klien di restoran atau apa, si dia pun juga sama, saya tak langsung nanti kan ketemu di satu tempat itu. Jadi kayak ketemu di tempat tertentu yang tidak kamu sadari ya. Mungkin kamu kan menjalankan perjalanan keluar kota, ketemu sama si dia, atau mungkin sebaliknya juga gitu sih ya. Jadi ketemu secara tidak langsung dalam hal urusan kerja. Kan di sini ada Knight of Wands, di sini ada Eight of Pentacle. Aku melihat tuh di sini ada pertemuan yang datang secara tak terduga, dan ini membuat kamu tuh kayak jadi bimbang, menjadi ragu ya. Di setelah itu ada Tower kan, ketemu yang secara mendadak, ini membuat kalian tuh kayak shock. Aku harus ngomong apa, aku harus ngasih respon ke dia seperti apa, dan lain sebagainya gitu ya. Kayak ada dipertemukan oleh semesta lah, secara tak langsung gitu loh ya. Dulu mungkin kamu pengen berharap dia datang ke kamu, mungkin tidak pernah terjadi, atau mungkin ya sebaliknya dia mengharapkan kamu datang ke dalam kehidupannya dia, yang menghubungi kamu duluan, itu nggak pernah terjadi, tapi malah ketemunya secara tak sengaja, dipertemukan dengan sendirinya gitu loh ya, yang kutangkap untuk si energinya si Gemini gitu. Oke ya, yuk kita lihat klarifikasinya untuk energinya kamu ya Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini kayak gimana ya.
retreat ya. It's safe for your to love ya. Ini yang untuk kehidupan cinta kamu ya. New love, cinta yang baru. Wedding ya, pernikahan. Let go of control issues, dan di sini ada flirt ya. Untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus ya, mungkin saat ini kamu lagi nggak ada komunikasi satu sama lain ya, satu sama lain sama-sama menjauh ya. Mungkin di sini kamu juga ada yang menutup hati ya, dan mulai terbuka untuk datangnya cinta yang baru ya. Mungkin si dia udah punya pasangan atau kamu yang udah punya pasangan ya, itu juga bisa jadi. Atau kan dulu pernah sama-sama menikah atau udah punya pasangan masing-masing, sekarang udah bercerai, udah berpisah ya. Ini ada sebuah pertemuan kembali. Di sini juga ada sebuah penyelesaian yang datang dengan sendirinya secara alami, secara naturally ya. Jadi ya, ini ada sebuah pertemuan yang tak disangka sih, ketemu secara mendadak ya. Kamu nggak menyangka tiba-tiba ketemu sama si dia ya, dan kemungkinannya si dia mungkin mau mendekati kamu lebih dulu. Mungkin di sini ada yang dia akan mode menggoda ya, menggoda kamu kembali ya, menjalin persahabatan sama kamu, dan kemungkinan dia pengen ngajak kamu ke sebuah jenjang pernikahan ya. Bisa jadi menawarkan cinta yang baru yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu untuk ke Gemini ya. Kita lihat saran semesta, saran universe dari higher self-nya kamu seperti apa. Di sini ada spring ya. You desire fully manifest as of the flower begin to bloom ya. Ada sebuah keinginan dari semua keinginan kamu, dari semua manifestasi kamu, seperti sebagai bunga yang bermekaran di musim semi ya. Whom do you need to forgive ya, sebagai pelepasan kamu terhadap luka kamu ya, amarah kamu di masa lalu maupun trauma kamu, frustasian kamu akan menemukan harapan baru yang akan menjadi kenyataan. Praktis ya, praktek atau kerja ya. Winter ya. Admit your true feeling ya, mengakui perasaan kamu yang sesungguhnya dari diri kamu sendiri ya, jujur sama diri sendiri. Dan di sini ada holiday ya. The answers you're looking for can be found during a vacation, a retreat, or holiday getaway. Di sini ya jawaban dari pertanyaan kamu. Jawaban akan terlihat saat kamu melakukan suatu perjalanan ya, istirahat, melakukan perjalanan, atau berlibur ya. Saat kamu menjalankan liburan, kamu santai, kamu tenang, maka jawaban-jawaban itu jawaban yang kamu butuhkan akan terjadi dengan cepat gitu loh ya. Ketika kamu udah relax gitu loh, release ya, energi relaksasi ya. Saran dari semesta ya. Kamu akan menemukan manifestasi kamu, menemukan abundance kamu layaknya seperti bunga yang bermekaran di musim semi.
Dan di sini juga ada kamu harus melepaskan trauma kamu, amarah kamu, kesakitan kamu, kekecewaan kamu ya. Lepaskan ya. Berusaha untuk berdamai lah dari semuanya. Ketika kamu udah bisa berdamai, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Harapan itu akan terjadi sama kamu, dan sekarang kamu lebih baik fokus sama diri sendiri, fokus sama pekerjaan kamu, fokus sama karir dan mimpi-mimpinya kamu ya. Dan semua jawaban kamu, pertanyaan, doa-doa kamu akan menjadi kenyataan di musim dingin ya. Mungkin Desember ya akan terjadi sama kamu. Dan di sini ada admit your true feeling. Lebih baik kamu jujur, akui sama diri kamu sendiri apa sih yang kamu mau dalam kehidupan kamu, keinginan kamu tuh apa, kamu harus ngerti, kamu harus jujur sama diri sendiri itu ya. Dan berliburlah ya, relaksasilah penuh dengan kebahagiaan, maka ini akan terjadi sama kamu. Oke. Oke, apa sih yang ingin dia katakan, dia ingin sampaikan ke kamu ya di bulan April ini ya. It's time for me to heal now ya. Oke. I lost myself for a little while ya. I am becoming a better person. I'm starting to understand our connection. Oke. Ada yang merasa kehilangan kamu banget ini. Oke, I hide behind material things. Dan bottom the deck-nya ya, I will wait for a sign for you. Oke, ini adalah waktuku untuk menyembuhkan diriku terlebih dahulu ya. Sekarang aku butuh sendiri, aku pengen istirahat sejenak ya, melepaskan apa ya. Jadi di sini dia butuh waktu dulu sih yang aku tangkep sih ya. Dia butuh waktu dulu untuk sejenak ya, untuk relaksasi dulu, dia pengen sendiri dulu untuk menyembuhkan semuanya ya. Jadi mungkin ya, kenapa kok dia belum menghubungi kamu, kenapa dia belum datang ke kamu ya, mungkin dia masih butuh waktu untuk sendiri dulu ya. Oke. Sorry ya. Oke, dan di sini dia merasa hilang, dia seperti kehilangan, dia merasa kalah atas diri dia sendiri ya, sejak awal mulanya ya. Ketika dia nggak sama kamu, dia merasa apa ya, kayak ada yang kurang lah dari diri dia gitu ya. Dan di sini ya, dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik lagi untuk kamu ya. Dia berharap dia bisa menjadi seseorang yang lebih baik, lebih layak untuk kamu untuk kedepannya ya. Makanya dia lagi berusaha untuk memperbaiki diri dulu. Dan di sini dia mulai tidak mengerti, merasa tidak paham ketika dia tidak berkomunikasi sama kamu, tidak apa ya, ketika dia pergi meninggalkan kamu, melepaskan kamu, bukannya dia semakin tenang, malah perasaannya dia semakin hancur tak karuan. Ini yang dia rasakan ke kamu ya. Jadi dia menjelaskan bahwa aku mulai mengerti, mulai memahami sisinya kamu ketika kita tidak ada komunikasi. Aku baru ngerti arti pentingnya kamu di dalam kehidupan aku. Itu yang dia mau katakan ke kamu ya.
Dan di sini ya dia bersembunyi di balik material. Jadi dia tuh gini ya intinya. Dia selama ini tuh dia tuh menghindari kamu. Dia seolah sok-sokan sibuk, dia terlalu fokus sama karirnya dia dan lain sebagainya. Dia lebih memantaskan diri secara keuangan ya, tapi dia malah semakin terpuruk di akhirnya. Dan di sini dia hanya ingin menunggu suatu pertanda dari kamu ya. Mungkin dia menunggu kamu respon, nunjukin sinyal-sinyal kalau kamu tuh pengen dideketin lagi sama si dia ya. Jadi mungkin nanti kalau ketemu sama si dia satu tempat ini ya, dia akan memandang kamu terus dari kejauhan, tapi dia benar-benar nunggu sampai kamu tuh datang menyamperin dia dulu, ngajak ngobrol dia dan lain sebagainya gitu. Setelah satu kata kamu langsung iya, kamu kesini dong gitu, langsung dia langsung gercep menuju ke kamu gitu sih ya. Itu yang kutangkap untuk si Gemini. Yuk kita lihat klarifikasinya si Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus ya di Symphony Song-nya April kayak gimana. Maroon 5, Misery. Mungkin kamu yang merasa tersakiti ya, terluka sama sikap sama tingkah perbuatannya dia ya. Tapi kenapa saat dia menyakiti kamu, melukai kamu masih bertahan untuk si dia, dan kamu tidak bisa lepas dari dia ya. Maroon 5 ya, Misery. Oke, Christina Perri, A Thousand Years. Mungkin dia lagi menunggu kamu, bahkan 1000 tahun lamanya pun dia akan tetap menunggu kamu ya. Oke, silahkan cari sendiri ya lagunya seperti apa. Yuk kita lihat inisial nama kamu sama si dia ya. Ada Romeo ya. William RW. Mungkin satu RW ya, mungkin ya kamu sama si dia satu. Cinta sama tetanggaan ya, pacarku 5 langkah dari rumah ya. Oke, Kakak Viva, Kakak Doni, George, Sandra ya, Tango ya. Oke, Zen Malik, mungkin satu RT mungkin ya. Oke, Juliet. Oke, Yolanda, Harry Potter. Yolandanya kedua, Nona. Oke, Nona, Doni, Queen, Xavier mantan, Nona, Tango ya. Oke, itu aja ya inisial namanya kamu ya. Ya aku tambahin dikit deh. Oke. Mario, Mama, Romeo kuat banget, dan di sini ada Ola ya. Oke, itu inisial nama kamu, nama si dia, nama tengah, nama panggilan, atau nama julukan, atau nama apapun. Aduh, giung gatel banget. Apapun yang berhubungan sama kamu dengan si dia ya, kayak misalnya namaku Eka, terus panggilannya kan kakak, kan di sini ada kan kakak gitu ya. Atau mungkin nama julukan, mungkin namanya namanya siapa ya? Misalnya namanya Robert gitu ya. Tapi panggilannya mungkin itu punya julukan namanya Chicken gitu ya, bisa jadi ya, kan dia suka makan ayam mungkin. Jadi kayak apa ya, kayak ada ya nama julukannya ayam gitu ya. Karena aku dulu juga punya mantanku julukan juga punya julukan juga kan, julukannya kan itu ya kucing gitu ya, pussycat gitu. Jadi ya udah cat, ini kan cat gitu ada gitu ya.
Oke. Oh iya, energi melepaskan sih ini sih. Ini iya, energi sebuah pelepasan. Ada energi penuntasan ya. Ada ketuntasan karma ya. Oke. Ini bisa tanggal, bulan, tahun lahir yang antara kamu sama si dia ya, atau kakak kembar yang sering kamu lihat ya. Di sini ada sebuah penuntasan karma sih di sini sih. Mungkin di sini kamu soulmate, ada yang twin flame, tapi ada yang punya ikatan secara karma sama kamu sama si dia ya, karma relation ya. Jadi di sini ada sebuah penuntasan karma, ada penyelesaian siklus ya, akan ada sebuah solusi penyelesaian dari permasalahan kamu sama si dia ini. Ada sebuah awal era baru dalam kehidupan kamu, regenerasi ya, regenerasi baru dalam kehidupan kamu. Dan di sini juga ada sebuah keseimbangan mind, body, and spirit, dan kamu juga mendapatkan support, dukungan dari semesta, dari universe, dan impian kamu akan segera tercapai ya. Di sini gini sih, intinya gini lah, kalau diri kamu sendiri lo ya, ketika kamu menginginkan sesuatu ya, maka kamu kamu kerja aja, usaha aja sebaik mungkin, manifestasi, afirmasi dengan sebaik-baiknya. Setelah itu lepaskan, biarkan aja semua yang menjadi keputusan yang jalur langit yang bekerja. Jadi Tuhanlah yang bekerja, nanti kamu akan menerima atau enggak itu ya kehendak beliau. Yang terpenting adalah kamu jalin aja hari ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, itu untuk Gemini ya, Sun, Moon, Rising, and Venus di bulan April ini. Thank you udah nonton. Selebihnya mohon maaf kalau ada kata-kataku atau penyampaianku yang kurang berkenan di hati kamu. Mohon maaf, bijaksana dalam menyikapi readingan ini. Ini bersifat general dan reversa, energinya bisa kebolak-balik antara kamu sama si dia ya. Bila butuh pembacaan lebih akurat, silahkan ambil personal reading denganku. Keterangannya di bawah deskripsi di bawah video ini. Dan nanti tunggu ya, aku akan bagi giveaway ya. Oke, thank you, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, makasih semuanya.